Bram dan Mbak Saza. Baik, semoga dalam kondisi sehat tentunya Pak Hakam. Begitu kita Amin. tahu sejauh ini sudah ada 6 korban, 6 meninggal dunia. Bagaimana kemudian perkembangan perawatannya, bagaimana kemudian juga mitigasinya terhadap lingkungan yang ada di sana, seperti apa kemudian? Ya, memang di Kota Semarang ini seperti yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Mbak Saza, di Kota Semarang sudah ada 24, 6 yang tidak bisa kita lakukan perawatan secara maksimal karena akhirnya juga meninggal. Saya bisa sampaikan ya, paling banyak itu terjadi pada bulan Januari ada 7 kasus, kemudian bulan Mei ada 4 kasus, Juni ada 3 kasus, kemudian berturut-turut di September dan Oktober ini ada 2 kasus. Dan rata-rata memang kalau tadi dijelaskan juga paling banyak justru memang pada tikus rumah sama tikus selokan. Walaupun sebetulnya hewan ternak atau hewan yang lain ya itu ada kandungan kuman leptospirosisnya, namun tidak sebanyak didapatkan pada tikus rumah ataupun tikus selokan. Bahkan kita sudah pernah tahun ini kita lakukan pembedahan tikus rumah, selokan, sawah. Ternyata kandungan bakteri paling banyak itu pada tikus di rumah ataupun di selokan dibandingkan di sawah ataupun ditemukan di tempat-tempat yang lain. Baik, Pak Hakam, kemudian kalau kita juga tahu ketika hari ini, kemudian pada musim hujan seperti ini, bagaimana kemudian penyebarannya begitu? Bagaimana titik-titik yang sudah dipetakan oleh Dinas Kesehatan khususnya untuk Kota Semarang? Apakah kemudian lokasi-lokasi yang rawan banjir, yang juga rawan tergenang, ini menjadi titik-titik potensial untuk penyebaran penyakit ini begitu, Pak Hakam? Sebetulnya tidak hanya daerah yang rawan banjir atau yang tergenang ya. Tadi kata kuncinya sudah saya sebutkan di depan tadi. Jadi penyebabnya adalah tikus rumah sama tikus selokan. Jadi walaupun dia itu tidak terpapar air, maka dia juga bisa terkena yang namanya penyakit leptospirosis ini. Karena dari pasien yang terpapar, itu kita punya analisa bahwa 7 diantaranya itu memang dia tidak pernah terpapar oleh air, tidak pernah terpapar oleh genangan-genangan gitu. Baik, artinya tidak terlalu terpengaruhi begitu ya, Cak ya? Ya, tidak terlalu terpengaruh. Apakah itu artinya harus ada dilakukan pembasmian tikus di lingkungan sekitar atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat agar memastikan bakteri-bakteri tersebut tidak terpapar gitu kepada makanan ataupun tanah? Karena bisa juga dari tanah ya, Pak ya? Jadi gini Mbak, pertanyaannya bagus ini. Kami selama 3 tahun terakhir ini mengadakan kegiatan yang namanya TTM. Bukan teman tapi mesra ya, tapi tangkap tikus oleh masyarakat. Makin banyak kita menemukan tikus, kemudian kita matikan, itu ternyata juga sangat signifikan di dalam menurunkan kasus leptospirosis di Kota Semarang. Bahkan di September ini, seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang ini sudah mendapatkan kurang lebih 35.000 tikus. Nah, kemudian kita bandingkan angka kejadian di tahun 2021, 2020, sebetulnya dari sisi kasus turun. Kalau dulu di bulan Oktober itu kita mendapatkan 37 kasus, Mas. Baik. Baik, Pak, ini kemudian tentu mengkhawatirkan apalagi kemudian sudah ada korban jiwa. Kita tidak bisa mengatakan besar atau kecil karena satu korban jiwa saja ini tentu menjadi angka yang cukup besar untuk kita semua. Bagaimana kemudian ketika tadi sudah disebutkan oleh Syaza juga terkait dengan paling tidak penyakit apa gitu. Bagaimana kemudian membedakan ketika
anak atau keluarga kita terjangkit penyakit ini dengan misalkan flu dan juga demam begitu, mengingat kemudian gejalanya agak serupa. Seperti apa kemudian langkah yang bisa dilakukan masyarakat awam begitu, Pak Hakam? Ya, terima kasih Mas Bram, pertanyaannya bagus nih. Yang membedakan antara penyakit yang lain bahwa demam, kemudian pusing, sakit badan, yang paling dominan itu adalah ditemukan nyeri betis sama ada kemerahan sampai mungkin kuning. Kalau tadi disebut sama Mbak Saza itu ikterus. Nah, itu tanda-tanda sudah mengarah ke arah suspek leptospirosis. Nah, kemudian sama teman-teman, seandainya ini nanti dia ke vaskes seperti kayak di puskesmas, dia diperiksa pemeriksaan darah rutin, nanti ditemukan leukositnya lebih tinggi dari normal, trombositnya turun. Nah, itu sudah mengarah ke arah leptospirosis. Hari pertama, sekarang ini kita seperti kayak COVID ya, dibekali oleh pemeriksaan PCR itu jauh lebih cepat di dalam diagnosisnya. Sehingga tata laksana itu bisa dilakukan secara maksimal. Sebetulnya Mas, di penemuan kasus ini sebetulnya 2 hari itu rata-rata mereka sudah terdiagnosa leptospirosis. Baik. Masa inkubasinya 2 hari ya? Jadi ada 3 tadi ya? 3 sampai 7 hari, Mbak. 3 sampai 7 hari, tapi rata-rata 2 hari ini bisa terdeteksi seperti itu ya Pak ya? Betul. Kemudian Pak, sebenarnya langkah penghentian penyebaran selain tadi TTM yang telah memang dilakukan semenjak beberapa tahun yang lalu, apalagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisir setidaknya potensi-potensi terpapar leptospira ini Pak? Ya, tadi sebetulnya saya mau jawab pertanyaannya Mas Bram juga ya Mbak. Tidak ada anak-anak yang terpapar leptospirosis. Yang paling banyak justru di atas usia 50 tahun, Mbak. Nah, yang harus dilakukan oleh masyarakat, begitu dia demam, periksa ke puskesmas atau ke fasilitas yang lain. Kemudian, yang menyebabkan angka kematian ini cukup tinggi karena memang satu faktor usia, kemudian komorbid. Maka pesan saya, mau punya diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit komorbid yang lain setidaknya harus distabilkan, harus posisinya normal. Kalau dia terpapar apapun, supaya dia tetap bisa stabil, tidak cepat terjadi penurunan. Baik, baik. Baik Pak Hakam, terakhir ini pertanyaan dari kami begitu. Apakah kemudian langkah yang sudah dilakukan Dinkes Pak, paling tidak untuk kemudian menghentikan kasusnya pada 24 saja, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang kemudian terjangkit lagi begitu. Ini kan tentu menjadi perhatian juga untuk kita semua. Seperti apa Pak Hakam? Satu, edukasi ke masyarakat menjadi kunci utama. Yang kedua, baik itu melalui secara langsung ketemu ataupun media sosial. Yang kedua, kita juga menambah pengetahuan kepada teman-teman nakes, dokter umum ataupun dokter yang ada di rumah sakit untuk mengenal bahwa diagnosa atau diagnosa dari leptospirosis itu ditemukan ABCD yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan kepada teman-teman di seluruh fasilitas kesehatan untuk segera melakukan diagnostik serta tata laksana dengan sangat baik. Karena kecepatan tata laksana juga bisa menurunkan prognosis pada pasien. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.